Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang pembuatan map di QGIS ya. Nanti mapnya akan diimpor dari mana, akan saya jelaskan. Dan tentu saja akan kita import lagi ke dalam ini ya, membuat peta digital dalam websitenya Mango Maps. Oke, jadi yang pertama itu pertama kita lakukan adalah ini ya. Di sini ada di menu XYZ Tiles. Biasanya kalau baru install di ini masih kosong ya. Jadi kalian tinggal cari gitu ya, misalnya OpenStreetMap untuk QGIS gitu. Nanti kalian bakal dikasih link. Nanti bakal ditampilkan link. Jadi kalau sudah dapat linknya, misalnya di sini XYZ Tiles, klik kanan, New Connection. Nah, di sini kalian beri namanya kayak ini ya, OpenStreetMap. Nanti kalian salin URL-nya di sini. Oke. Kita bakal pakai yang lebih umum dipakai saja. Jadi pada video kali ini saya akan pakai OpenStreetMap aja. Nah, di sini ya. Kita zoom ke daerah Balikpapan karena datanya bakal berkecimpung di daerah Balikpapan aja. Oke. Nah, di sini. Lalu saya akan menambahkan juga ada namanya ini ya. Saya sudah download di desktop. Saya taruh di desktop. Lalu ada namanya batas kecamatan, batas kelurahan. Nah, kalian bisa cari ini di di dataset, di website dataset dari kota-kota kalian ya. Kebetulan saya tinggal di Balikpapan, jadi saya menggunakan website dataset milik pemerintah. Ini website resmi dari pemerintah langsung ya datasetnya. Jadi saya menggunakan di sini batas wilayah kecamatan aja. Ditimpa aja. Kita zoom out dulu. Nah, untuk labelnya, untuk mengetahui gimana gitu ya, Balikpapan Barat di mana, Balikpapan Kota di mana, kita klik kanan di sini, lalu menuju Properties. Pada Labels, pada menu Labels kita di sini Single Labels. Ini bisa mengubah warnanya. Sembarang aja. Lalu kita ke sini. Ubah value-nya menjadi kecamatan ya. Apply, oke. Jadi jika kita hapus centang pada OpenStreetMap, kita bakal bisa melihat batas-batasnya. Balikpapan Barat di sini, utara di sini, timur di sini, dan seterusnya. Kita bakal centang lagi. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menggunakan salah satu gerai yang tidak mungkin tidak semua orang tahu gitu ya. Semua orang bakal tahu ini. Jadi saya dapat mapnya itu dari ini ya, My Maps ya. Nah, di My Maps ini kita klik aja, klik mulai. Hapus saja, pindahkan ke sampah karena tadi saya sempat coba-coba juga. Kita klik buat peta baru. Bagusnya pada website ini ya adalah Anda tidak perlu login akun gitu ya. Login akun, misalnya login akun Gmail atau login Facebook gitu. Lalu misalnya saya di sini menggunakan temanya gitu. Sudah terlihat ya. Jadi di Balikpapan. Kita enter aja. Nah, di sini sudah tertampil beberapa cabang dari Mixway ya. Beberapa cabang dari Mixway. Lalu
Caranya ini hanya beberapa ya. Yang pasti yang ditampilkan hanya 10, belum semua gerai Mixway yang ada di Balikpapan, belum. Jadi ini hanya beberapa saja. Oke. Selanjutnya kita klik tambah ya. Tambah. Kita akan gunakan semua datanya ya. Tambah aja terus. Lalu jika sudah seperti ini, bisa dilihat ya. Pada menu ini kalian juga bisa mengganti labelingnya gitu ya. Misalnya di sini warna hijau, ini sudah terganti warna hijau. Ini ya. Oke, segitu aja. Lalu kita ke ekspor data. Pilih yang KML/KMZ. Centang pada bagian ekspor sebagai KML. Oke, download. Sudah terdownload, lapisan tempat judulnya namanya ya. Jadi kita langsung ke QGIS. Lalu kita ada di sini ya. Ada menu namanya menambahkan file KML yang sudah di-download tadi. Nah, jadi biasanya saat kita baru install QGIS gitu ya, baru download QGIS, baru install QGIS, ini belum ada menu di atas ini. Jadi menu-menu yang di atas ini itu dinamakan plugin atau plugins, atau terserah kalian bilangnya kayak mana. Jadi kita ke plugin sini ya. Kita ke manage dan install. Kita cari di sini. Jadi ya KML gitu. Nah, di sini ada namanya KML tools. Jadi kalian bisa install saja. Di sini saya sudah install saja di sini. Nah, nanti setelah selesai install, bakal ada muncul menu-menu kayak gini. Nah, jika sudah menu-menu seperti ini muncul, kita klik tambahkan, lalu klik ini ya, browse. Dimana tadi di download ada ya ini, tinggal kita open, run. Kita close saja. Nah, ini adalah beberapa penyebaran gitu ya, penyebaran dari gerai Mixway yang ada di Balikpapan. Hanya beberapa. Lalu karena ini masih dalam file KML gitu ya, jadi kita tinggal ubahnya ke file bentuk SHP. Kita ke save vector layer ya, ke ini formatnya kita ganti shape file. Jadi kita masukkan gini ya, data gerai Mixway yang ada di depan. Kita klik OK. Nah, udah. Ini tinggal hapus saja centangnya karena sudah tidak dibutuhkan, atau bisa juga dihapus dengan cara remove layer. Ini adalah beberapa titik ya, beberapa titik yang ada di Balikpapan penyebaran Mixway ya. Jadi untuk menampilkan namanya gitu ya, menampilkan namanya sama kayak caranya seperti yang ini tadi di bagian batas wilayah ini. Kita klik kanan di sini, lalu kita properties. Pada bagian label, single label. Ini name, nggak usah diganti. Ini bisa di customize juga, bisa di customize warnanya. Tinggal klik apply. Oke. Nah, berikut adalah nama-nama atau titik-titik yang sudah kita impor dari website ini ya, website My Maps. Lalu di sini kita bisa lihat juga kalau penyebaran Mixway di Balikpapan itu masih
terkonsentrasi di bagian wilayah perkotaan ya. Jadi masih bisa dilihat di daerah Kalimantan Utara di ada namanya Mitsui Ampar, ada Indragila. Terus bagian selatan itu ada ini ya, Gunung Bahagia, Balikpapan Baru, Taryono dan seterusnya. Oke. Jadi berdasarkan titik-titik penyebaran, mungkin di daerah sini juga masih ada, dapat disimpulkan kalau gerai Mitsui ini memiliki potensi pasar yang besar gitu ya. Tentu saja hal ini didukung oleh pertumbuhan ekonomi di Balikpapan yang terus meningkat gitu ya. Selain itu juga Balikpapan tuh kota yang multikultural gitu ya. Jadi gerai Mitsui sendiri memiliki peluang untuk menjangkau beberapa atau berbagai segmen pasar. Ya, tentu saja data-data yang saya omongin tadi bisa kalian cari lah di Google di mana gitu ya. Nah, untuk tampilan seperti ini bisa saja ini kan lapisan bawah itu OpenStreetMap. Lalu lapisan kedua itu ini baru tesnya ini lagi ya. Jadi kalau mau lebih jelas gitu ya, kita pindahkan saja ke bawah. Jadi layer dari batas kecamatan tuh di bawah layernya OpenStreetMap. Nah di gerai Mitsui ini terdapat penyebaran di situ ya. Jadi Mitsui ini memang terfokus di daerah perkotaan saja, bukan di daerah-daerah mendekati pinggiran gitu ya. Ya, lalu selanjutnya kita kembalikan aja dulu. Saya akan coba membuat data ya di sini ya. Membuat map digital gitu ya. Membuatnya di Mango Maps. Ada di sini. Kalian bisa sign up. Kalau belum daftar bisa sign up. Saya di sini sudah daftar sih. Sign in gitu kan. Lalu pada bagian sini kita create new map. Butuh agak berapa detik saja. Tergantung koneksi kalian bagaimana. Kita upload dataset. Upload datasetnya itu di sini ada 4 jenis file yang akan diupload. Kita SHP dulu. Nah, ini tadi yang ini ya, yang sudah dibuat di QGIS tadi. Kita klik pada SHP, lalu kita cari file DBF-nya, DBF. Kita cari lagi SHX ini, lalu terakhir PRJ. Masukin satu-satu memang. Selesai, sudah seperti ini. Dataset name-nya bisa diubah. Kalau saya ya tetapkan aja. Deskripsinya bisa menggunakan luas sistem informasi geografis gitu ya. Sudah seperti ini lalu save. Kita tunggu beberapa detik. Kembali lagi tergantung pada kecepatan internet kalian ataupun kayak RAM gitu. Tinggal tungguin saja. Nah, di sini kita bisa custom gitu ya. Bisa custom, bisa stylenya di sini memakai apa, bisa memakai kategorinya itu apa gitu ya. Color RAM-nya bagaimana.
Saya di sini menggunakan yang basic aja gitu. Labelnya kita boleh kasih on, bisa. Terus diapain, bisa. Lalu tidak ada yang perlu diubah. Untuk dasarnya ya tidak perlu ada yang diubah. Lalu sini kita klik save. Nah, sudah jadi. Ini adalah peta penyebaran gerai milik Mixue gitu ya, pada daerah Balikpapan. Dan sekian dari saya, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun Anda menonton. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.